Ya, merapatnya Tiongkok ke Taliban terlihat sejak adanya pertemuan antara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan delegasi Taliban 28 Juli lalu. Apa tujuan dibalik penawaran hubungan persahabatan dan negara mana saja yang ikut mendekat ke Taliban? Kita berdiskusi malam ini dengan Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Pak Hasibullah. Selamat malam, Mbak. Oke, kita lihat ini tampaknya Taliban dan Tiongkok mesra ya, meski dalam proses PDKT. Nah, apa sebenarnya tujuan dari Tiongkok menawarkan hubungan persahabatan dengan Taliban? Ya, yang pertama yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya yang berkepentingan, terutama sekarang ini dengan hubungan baik bersama semua pihak itu adalah Taliban. Jadi kalau kita pahami konteks pembicaraan tadi, maka sebenarnya Taliban memang sangat agresif melakukan upaya negosiasi dengan pihak-pihak. Kalau tadi Tiongkok diberitakan, maka sebenarnya jauh waktu sebelumnya Taliban juga melakukan pendekatan yang sama. Dengan negara-negara di Timur Tengah, ya, katakanlah Qatar atau mungkin beberapa negara lain, dan bahkan dengan Indonesia sendiri, itu kalau kita dengarkan dari pernyataan Pak JK, itu jelas sudah diajak untuk ketemu, dan sekali lagi Taliban punya kepentingan untuk meyakinkan semuanya tentang perubahan yang ingin disampaikan oleh Taliban. Nah, kalau ditanya apa kepentingannya, sudah pasti Taliban yang pertama ingin pengakuan secara politik, ya, ingin pengakuan secara politik bahwa dia bisa mendapatkan kembali apa yang selama ini didapatkan, terutama sebelum tahun 2001. Dan yang kedua, ujung dari semua itu tentu saja adalah kerjasama saling menguntungkan, baik secara ekonomi ataupun secara keamanan ataupun secara politik. Dan saya melihat sekarang ini terus terang banyak pihak yang coba menjajaki perubahan dan komitmen yang dijanjikan oleh Taliban. Dan walaupun tadi dikatakan Tiongkok siap bekerja sama dengan Taliban, itu dengan catatan Taliban yang baru sesuai dengan yang mereka janjikan. Bukan Taliban yang misalkan otoriter, bukan Taliban yang tertutup, bukan Taliban yang mungkin tidak peduli dengan HAM dan mungkin juga hak-hak perempuan di situ. Pak, tadi itu sisi Talibannya, tapi bagaimana dengan Tiongkok yang menawarkan, mereka secara terbuka menawarkan persahabatan meski tadi memang disebutkan menunggu transisi yang halus perpindahan kekuasaan. Apa yang dikejar dari sisi ekonomi? Ya, sekali lagi kalau kita lihat Afghanistan, terutama secara geografis, ini kan menjadi titik yang sangat sentral. Ya. Jadi sekali lagi Afghanistan ini cukup juga menentukan baik bagi perspektif keamanan ataupun juga kepentingan ekonomi. Karena kalau kita lihat kan secara teori tidak ada pergerakan apapun kecuali di situ ada kepentingan ekonomi. Termasuk soal cadangan sumber daya alam mereka yang terbesar di dunia ya, di Taliban. Ya, dan sekali lagi itu istilahnya mungkin tidak selalu disampaikan secara terbuka, tapi secara teori orang umum bisa menangkap itu. Karena sekali lagi tidak akan ada negara manapun yang mungkin istilahnya makan siang gratis gitu ya. Dia akan keluar modal begitu banyak, investasi begitu banyak, dia nggak dapat apa-apa. Sudah pasti nanti ujungnya kerjasama saling menguntungkan, baik secara ekonomi ataupun keamanan. Kalau bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, karena kan masing-masing negara punya musuh. Dan prinsipnya sekali lagi tidak ingin ada gangguan dari negara tetangga. Karena itu negara-negara kayak Pakistan, kayak India, kayak kemudian Tiongkok, dan mungkin negara-negara lain yang berbatasan dengan Afghanistan, ini berkepentingan langsung berkaitan dengan siapa yang akan menjadi penguasa ke depan Afghanistan dan seperti apa bentuk pemerintahnya ke depan. Apalagi kalau misalnya saya kembali ke Tiongkok, mereka merupakan salah satu investor besar di Taliban. Ini artinya mereka juga sudah memupuk dari lama untuk bekerja sama dengan Taliban, begitu bukan? Ya, secara umum Tiongkok juga sama ya, kontestasinya di mana-mana sama. Dia berhadapan dengan Amerika, dia berhadapan dengan kelompok-kelompok lain gitu. Jadi dia tidak ingin kehilangan kesempatannya di situ, termasuk di Afghanistan ini. Karena itu jauh-jauh hari sudah pasang komitmen untuk kerjasama dengan catatan bahwa Taliban memang betul-betul menjadi kelompok politik yang menjalankan keterbukaan lah, tidak tertutup kayak 20
1 tahun silam. Kalau kita lihat misalnya Tiongkok itu 28 Juli lalu sudah mengadakan pertemuan antara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan delegasi Taliban. Nah, apakah ini artinya mereka sudah mulai sangat terbuka memberitahu kepada publik bahwa dukungannya terhadap Taliban? Saya terus terang membaca pertemuan ini tidak terlalu tidak terlalu baru. Tidak terlalu ada sesuatu yang aneh karena pertemuan-pertemuan yang sama itu dilakukan oleh Taliban dengan banyak pihak. Malah Taliban kalau dengan negara lain kayak di Timur Tengah dengan Qatar itu sampai bikin kantor perwakilan itu di Qatar. Dan di Qatar ini kemudian terjadi pertemuan-pertemuan yang intensif dengan para pihak gitu, termasuk dengan Amerika, termasuk dengan perwakilan dari pemerintahan Ashraf Ghani gitu. Jadi sekali lagi memang Taliban jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun itu sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional dan kembali kepada tampuk kekuasaan di Afghanistan. Berarti kalau dari Talibannya yang diuntungkan ketika mendapat kerjasama dengan berbagai negara ini adalah soal pengakuan. Tetapi kalau dari negara lain itu beraneka ragam motifnya, mulai dari termasuk juga ekonomi. Kalau Tiongkok mungkin bisa kita kaitkan dengan Belt and Road Initiative Tiongkok? Ya, menurut saya sejauh ini sudah bisa pelan-pelan kita lihat ke sana ya. Tapi ini terlalu awal untuk memastikan apapun. Kalau kita lihat situasinya hari ini, karena persis seperti tadi diberitakan, awalnya mungkin tidak ada orang yang terlalu berani melawan Taliban, tapi belakangan justru masyarakat sudah mulai keluar untuk melawan Taliban. Jadi sampai hari ini terlalu awal untuk memberikan kesimpulan apapun terkait dengan siapa yang akan menjadi pemimpin Afghanistan ke depan. Walaupun mungkin di situ akan ada Taliban, sudah pasti. Apakah Taliban menjadi satu-satunya atau ini akan bersama dengan kekuatan-kekuatan lain, menurut saya itu masih sangat cair dan perlu kita ikuti ke depan. Terakhir pertanyaan saya singkat saja, dari segi motif ekonomi, selain Tiongkok, negara mana lagi yang tengah mengincar SDA di Taliban? Menurut saya semua negara besar berkepentingan dengan itu, Mbak. Jadi tidak bisa ditanya siapa yang berkepentingan. Ini negara-negara besar asing juga berkepentingan di situ. Kemudian negara-negara regional di Timur Tengah ya, katakan Qatar, kemudian Uni Emirat Arab yang sekarang sudah masuk ke landasan dalam tanda kutip ya. Kenapa saya katakan masuk ke landasan? Kalau Qatar memang sejak awal itu menjadi tempat bagi mediasi-mediasi yang terjadi di antara Taliban dengan para pihak. Nah, Uni Emirat Arab belakangan juga masuk. Kenapa? Karena Uni Emirat Arab sudah menampung Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan yang keluar dari Afghanistan pada saat itu. Jadi terima kasih. Ini tidak akan ada makan malam gratis, Mbak, karena ini malam. Jadi negara-negara ini juga akan mempertimbangkan kepentingannya secara ekonomi. Simbiosis mutualisme. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.